Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinau Visual Nusantara. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu bukan? Dan tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini pembahasannya tentang murai batu lagi ya teman-teman. Di sini ada teman saya bertanya teman-teman ya. Bang, itu apa murai batunya itu masih loncat-loncat. Kenapa ya? Apa kurang extra puding atau kurang umbaran ya teman-teman katanya, atau birahi. Nah, tapi saya katakan itu ada permasalahan mungkin di penempatan atau di extra pudingnya atau di perawatan hariannya ya teman-teman. Karena di sini saya sendiri menyarankan kepada teman-teman pemula itu harus tahu bahwa apa itu untuk murai batu yang masih nampar-nampar ya teman-teman. Yang masih nampar itu bukan over birahi atau over emosi, cuma teman-teman itu salah kaprah katanya. Saya sudah memberikan penjelasan di awal video dulu itu bahwa rawatan dasar itu kita harus senantiasa menyikapinya biar nanti kita tahu bahwa misalnya murai batu tersebut bisa maksimal. Lanjut kita bahas satu persatu ya teman-teman. Di sini pertanyaannya tadi bahwa teman kita itu murai batunya masih loncat-loncat di gantangan. Kok panas ya? Mukaku kayaknya kayak kusem gitu ya. Ini teman-teman, jadinya murai batu yang nggak bisa diam di gantangan itu salah satunya dari perawatannya. Bagaimana caranya ya teman-teman? Salah satu itu dalam segi pemandiannya teman. Pemandiannya, maksud pemandiannya itu harus rapat ya teman-teman. Jedanya harus rapat. Maksud jeda rapat itu bagaimana? Dalam artian rapat itu kita harus tahu kapan waktu untuk memandikannya. Nah, pagi, siang, sore atau malam. Nah, itu. Yang kemarin yang saya bahas itu kan sudah jelas ya teman-teman. Untuk pembentukan power sendiri itu jangkriknya los. Dan mandinya itu setelah pemberian jangkrik pagi hari dan sore hari. Agar apa? Semakin dia jedanya rapat mandinya, agar dia apa? Nantinya di gantangan itu anteng ya teman-teman. Masih penuh ngukuk, burung itu nggak anteng. Nah itu teman-teman. Karena di sini dalam perjalanan, karena nggak bisa instan, karena dalam merawat burung kicauan murai batu itu tidak bisa instan kayak burung cucak hijau khususnya ya teman-teman. Kalau cucak hijau itu bisa cepat, kalau murai batu tidak bisa. Bisa dalam 1 kali mabung baru bisa dia stabil. Kalau nanti teman-teman itu bisa konsisten merawatnya. Jadi di sini teman-teman saya sarankan pemandiannya ya teman-teman. Pemandiannya itu yang agak rapat jedanya. Jedanya itu agak rapat. Ya. Kalau nanti itu Mas dia ngembang bulu. Oh enggak. Karena dia di sini kan dikatakan murai batu itu kan faktornya sudah dari lahir. Jadinya di sini dia nggak bakal hilang.
tenang saja, udah nggak bakal hilang. Nanti mungkin kembang bulu dikit. Nah, seenggaknya teman-teman itu tahu untuk memandikannya pagi dan sore. Jangkriknya los saja dulu, jangkriknya los. Biar apa, nanti ketemu di gantangan itu enak. Tapi waktunya juga maksimalnya itu 1 minggu sampai 2 minggu ya teman-teman. Karena murai batu itu nggak bisa cepat, nggak bisa instan, nggak seperti burung-burung lainnya kayak cucak hijau itu. Kalau cucak hijau mungkin dalam 1 minggu sampai 2 minggu itu bisa dimainkan di gantangan. Tapi kalau murai batu itu jarang sekali bisa. Tapi tergantung burung-burung teman-teman semua ya, karena beda burung itu beda cara penangkapannya. Karena apa? Kecerdasannya. Seperti kita aja, manusia itu kan ada yang lebih cerdas, ada yang mungkin lambat. Nah, itu. Maka dari itu teman-teman itu harus menyikapi dengan baik untuk gacuan-gacuan kita. Salah satunya itu teman-teman itu jangan terburu-buru, karena rata-rata itu teman-teman itu pengennya itu langsung instan, pengen jadi langsung. Itu sulit, karena kalau mau jadi langsung ya beli aja yang sudah jadi. Tapi tidak kemungkinan yang sudah jadi itu juga bisa nantinya kedepannya itu bisa trouble. Maka dari itu di sini saya dan teman-teman itu mari kita belajar bersama agar kedepannya itu burung-burung kita yang kita rawat itu bisa maksimal di gantangan, dan bernilai jual tinggi ya teman-teman. Karena apa? Menyikapi murai batu tersebut itu nggak bisa instan teman-teman. Karena apa? Di sini juga kan banyak kendala, mungkin di tempat teman-teman itu mungkin saja ya cuacanya panas, mungkin atau cuacanya yang lagi ada yang dingin, cuacanya mungkin lagi mendung, cuacanya lagi hujan. Itu bermacam-macam teman-teman. Maka dari itu kita harus bisa menyikapi perawatan, extra fooding, dan penempatannya yang bagaimana. Nah, itu karena murai batu itu cenderung suhunya mintanya yang dingin ya teman-teman. Kalau suhu panas biasanya dia agresif, lebih agresif. Maka itu teman-teman harus bisa menyikapi dan bisa melihat gerak-geriknya kesehariannya. Apabila teman-teman itu merawatnya, setelah buka kerodong sampai lihat itunya teman-teman. Maka dari itu teman-teman tahu di situ, oh iya bang, ternyata bagus juga ya kalau dimandikan rutin. Nah itu nantinya ada pemandian pagi, siang, sore, dan malam. Nah itu fungsinya ada sendiri-sendiri ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus tahu bagaimana cara menyikapi dan bagaimana cara perawatan murai batu yang nanti kedepannya itu bisa bagus dan di gantangan itu teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan share ke teman-teman. Untuk pembelajaran kali ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.